Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada siang hari ini mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan pada kami, pekerjaan, aktivitas. Tuhan berikan pada kami hari ini, dan saatnya kami rehat sebentar untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Mari sertailah kami semuanya Bapa, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya, amin. Ya, saudara, hari ini tetap semangat ya. Puji nama Tuhan. Saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian ayat firman Tuhan. Dari Efesus pasal 6 ayat 10. Saya bacakan ya. Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya baca di situ saja. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, ya. Orang yang dikatakan kuat ya, itu adalah ketika kita bisa ada barbel ya. Atlet Indonesia yang mengikuti Olimpiade di Paris dalam lifting ya, angkat berat. Dia mampu mengangkat berat beban 190 atau 199, hampir 200 kilo. Kuat sekali. Ya, itu kuat di bidang olahraga dia. Lalu kemudian ada atlet berenang. Wah, dia memang kuat nafasnya karena dia juara, dan itu dibutuhkan untuk olahraga berenang. Jadi kalau kata kuat itu relatif ya. Kalau di bidang lari, dia nafasnya kuat sama kakinya dulu, otot kakinya. Itu harus adalah seorang yang kuat agar dia dapat memenangkan lomba lari. Ada contoh ya. Yeriko, kota Yeriko adalah kota yang memiliki tembok yang tinggi. Tembok itu dibuat dua lapis ya. Saya mencatat tembok itu mungkin tingginya 14 meter dan tebalnya 6 meter. Tapi tembok itu runtuh karena apa? Karena kekuatan daripada umat Israel ya hari itu. Keliling tanpa melakukan apa-apa, 2, 3. Akhirnya toh runtuh juga gitu ya. Ya, runtuh. Ada juga tembok besar, The Great Wall, yaitu tembok di Cina yang panjangnya 21.196,18 km, dan tembok itu ketinggiannya 4,5 sampai 9,1 meter. Tebal sekali. Ya. Pernah tuh ada yang berusaha untuk membobol tembok itu, nggak berhasil. Tapi roboh loh tembok yang kuat itu. Robohnya bukan karena runtuh berak seperti itu. Robohnya karena ada orang yang bisa disuap sehingga membuka salah satu pintunya dan masuklah ya musuh untuk bisa ke dalamnya. Lalu kuat ya. Mari kita cek dengan kehidupan kita ya. Kita ini sekarang hidup di masa yang perubahannya itu demikian cepat sekali ya, berubahnya cepat sekali. Dulunya kita harus susah-susah dan capek pergi ke pasar, pergi ke swalayan, pergi ke manapun tempat-tempat belanja. Sekarang kita hanya punya bekal gawai kita, gadget kita, smartphone kita bisa transaksi dari situ. Dulu kita harus antri di bank, sekarang kita bisa transaksi lewat di situ ya. Dulu banyak perusahaan-perusahaan yang kita bilang kuat secara finansial, bank-bank yang kuat secara finansial. Apa yang salah dengan mereka? Mereka runtuh ya. Kita nggak akan pernah bisa menduga ya. Tapi hari ini ketika kita membaca, pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena memang benar saudara, apa yang salah dengan perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya mereka runtuh, yang dikatakan kuat dia secara finansial. Mungkin juga kita mengalaminya. Kita kuat secara finansial, toh akhirnya karena perubahan zaman
keuangan kita merosot. Kita kuat secara fisik. Para atlet memiliki kekuatannya masing-masing di bidang mereka masing-masing. Pada akhirnya seiring dengan usia, mereka akan mengalami namanya kemunduran di dalam kekuatannya. Ya, itu semuanya natural gitu loh. Itu berjalannya seperti itu. Maka paling mudah adalah ya, paling tepatnya adalah kita menaruhkan kekuatan kita bukan pada keuangan kita. Kekuatan kita bukan pada fisik kita. Kekuatan kita bukan pada jabatan kita, tapi kekuatan kita pada Tuhan. Betul? Ya. Karena ada begitu banyak hal yang bisa terjadi di hadapan kita yang di luar daripada kendali kita. Masalah-masalah bisa terjadi di hadapan kita di luar daripada kemampuan dan kekuatan kita. Jadi hari ini saudara, kita belajar. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Taruhlah gitu, kuat di dalam Tuhan. Artinya yang pertama, kita punya Tuhan yang kuat. Jadi kekuatan kita itu di dalam Tuhan. Pergumulanmu, permasalahanmu, keuanganmu, hatimu, jiwamu, rohmu, yang kau bisa galau, kau bisa khawatir, kau bisa ketakutan, kau bisa penuh rasa sakit, kau bisa penuh dengan rasa luka, kau bisa runtuh, kau bisa gagal, kau bisa jatuh di dalam dosa, kau bisa mengalami itu. Tapi kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, Dia kekuatan kita. Ya, kita yakin bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita dan tidak akan pernah Dia goyah. Maka mari berpegang teguhlah, taruhlah kekuatanmu pada Tuhan yang begitu kuat. Yang kedua, saudara, ya, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Artinya mengikut Tuhan itu nggak mudah, nggak enak, betul. Mengikut Tuhan itu ya, kau harus hati-hati menggunakan lidahmu, menggunakan matamu, menggunakan penglihatanmu. Ya, harus benar-benar kita itu ikut Tuhan itu, hidup kita itu diatur oleh firman Tuhan. Tapi Tuhan kan bilang, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, engkau datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, bebanku pun ringan. Jadi firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk memagari kita. Aturan-aturan Tuhan itu tidak memberatkan kita, itu adalah untuk melindungi kita, agar kita menjadi pribadi, menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus. Ya, agar kita menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat, karakter Kristus, dan kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang seperti apa yang Tuhan mau. Dan jadi itu, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu adalah agar kita tetap berlindung kepada Tuhan yang kuat, tapi juga kita tetap kuat. Karena apa? Karena firman yang diberikan pada kita bukan untuk memberatkan hidup kita. Bukan untuk dilarang ini, jadi Kristen tuh gak enak, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Tapi agar kita punya pemikiran, menjadi Kristen, menjadi orang percaya, itu adalah pilihan. Dan firman Tuhan yang diberikan pada kita adalah bukan untuk mengikat kita dan memberatkan kita, tapi adalah itu diberikan untuk memagari kita, untuk melindungi kita. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tetap mengandalkan Tuhan dan tetap kuat, dan jangan pernah goyah, jangan pernah pergi ataupun meninggalkan Tuhan hanya oleh karena masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah rumah tangga, dan masalah-masalah jabatan, masalah-masalah yang lain. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, karena firman itu diberikan pada kita bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk kebaikan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, meresponi firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, tolonglah kami. Terjemahkanlah firman-Mu lebih lagi untuk hidup kami, agar kami dapat melakukannya, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan dan mempercayakan hidup kami, memasrahkan hidup kami kepada dalam Tuhan yang begitu kuat, yang tidak goyah, tidak pernah goyah kasih setiamu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan pada siang hari ini. Kami terima berkat firman-Mu dengan mengucap syukur dan berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.